mahasiswa program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Konstruktivistik dalam Materi Ikatan Kimia untuk memediasi tingkat miskonsepsi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Baik, kita masuk ke bab pertama atau bab 1. Bab 1 itu ada pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat 4 subbab, yaitu adalah latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Yang pertama itu latar belakang terjadinya penelitian ini. Latar belakang terjadinya penelitian ini adalah bermasalah dari persentase derajat pemahaman peserta didik yang dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu memahami sebesar 27,19%, miskonsepsi 31,68%, menebak 11,40%, dan tidak memahami sebesar 29,63%. Maka dari data yang didapatkan, tingkat miskonsepsi peserta didik kelas 10 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan masalah ini, maka peneliti akan mengambil judul tadi. Adapun latar belakang masalahnya dari tugas guru adalah pembelajaran bergantung pada pendidik dan peserta didik itu sendiri. Pendidik harus dapat menyampaikan konsep dengan benar. Ini adalah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Maka berdasarkan latar belakang ini sehingga terbentuklah penelitian ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian kali ini adalah apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran konstruktivistik terhadap tingkat miskonsepsi mata pelajaran kimia, materi ikatan kimia pada siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh model pembelajaran konstruktivistik terhadap tingkat miskonsepsi mata pelajaran kimia, materi ikatan kimia pada siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi siswa, yang pertama, siswa mendapatkan pengalaman baru dengan diterapkannya penggunaan model pembelajaran konstruktivistik. Yang kedua, siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran karena pada konstruktivistik ini siswa lebih ditekankan untuk aktif memahami materi tersebut. Yang ketiga, memudahkan siswa dalam memahami mata pelajaran kimia pada materi ikatan kimia. Yang keempat, terbentuknya sikap kerjasama antara siswa dalam menyelesaikan suatu masalah karena dalam pembelajaran konstruktivistik ini ditekankan pada kerjasama tim. Dan yang kelima, dapat terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif serta bermakna. Itu adalah manfaat bagi siswa. Dan manfaat bagi guru dapat mengembangkan kemampuan dalam menerapkan model pembelajaran konstruktivistik. Yang kedua, guru tidak menjadi fokus pembelajaran, namun siswa yang menjadi fokusnya. Guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Dan manfaat yang ketiga bagi guru, menambah ilmu dan bermakna. Adapun manfaat bagi sekolah sendiri dapat meningkatkan mutu sekolah dan dapat meningkatkan peringkat sekolah. Itu tadi pada bab pertama. Bab 1 itu pendahuluan dari penelitian ini. Selanjutnya bab 2 ada tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini tinjauan pustaka itu terdapat landasan teori hipotesis penelitian. Landasan teorinya adalah ada pengertian pembelajaran konstruktivisme dan miskonsepsi. Penelitian yang relevan. Ada beberapa penelitian yang relevan di sini. Contohnya adalah penelitian ini dilakukan oleh Sahara Lubis yang berjudul penggunaan model pembelajaran konstruktivisme dalam mengurangi miskonsepsi siswa pada pelajaran fisika. Itu ada penelitian kedua oleh
Wagiran yang berjudul Meningkatkan Keaktifan Mahasiswa dan Reduksi Miskonsepsi Melalui Pembelajaran Konstruksi Fisik Model Kooperatif Berbantu Modul. Selanjutnya, kerangka berpikir. Seperti inilah kerangka berpikir dari penelitian ini. Ada kondisi awal, itu kondisi awalnya selanjutnya hasil penelitian tingkat miskonsepsi kelas 10 SMA 2 Tanjung Pinang, sehingga dari situ baru kita tentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional atau model pembelajaran yang biasa digunakan, dan kelas eksperimen kita menggunakan model pembelajaran konstruktivistik untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak pada kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol. Hasil yang kita inginkan adalah hasil belajar siswa meningkat dan tidak ada miskonsepsi. Dari yang awalnya pada menggunakan metode belajar konvensional, tingkat miskonsepsi itu sedang. Dan diharapkan nanti pada setelah dilakukannya penelitian ini, tidak ada tingkat miskonsepsi lagi pada mata pelajaran kimia materi ikatan kimia di kelas 10 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Ini adalah hipotesis dari penelitian ini. Salah satunya adalah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran konstruktivistik terhadap tingkat miskonsepsi mata pelajaran kimia, materi ikatan kimia pada siswa kelas 10 SMA Negeri Tanjung Pinang. Nolnya, tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran konstruktivistik terhadap tingkat miskonsepsi mata pelajaran kimia, materi ikatan kimia pada siswa kelas 10 Negeri Tanjung Pinang. Salah satunya, ada perbedaan tingkat miskonsepsi pada mata pelajaran kimia, materi ikatan kimia yang diajarkan menggunakan model pembelajaran konstruktivistik pada siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Dan halnya tidak ada perbedaan tingkat miskonsepsi pada mata pelajaran kimia, materi ikatan kimia yang diajarkan menggunakan model pembelajaran konstruktivistik pada siswa kelas 10 SMA 2 Negeri Tanjung Pinang. Ini kita melihat pengaruh dan perbedaan tingkat miskonsepsinya. Kita masuk ke bab 3. Pada bab 3 ini adalah metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian yang pertama tempat dan waktu penelitian atau bisa disebut juga dengan lokasi penelitian, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga jenis penelitian, yang keempat rancangan penelitian, yang kelima teknik pengumpulan data, yang keenam instrumen penelitian, yang ketujuh teknik analisis data. Langsung saja kita masuk ke tempat dan waktu penelitian. Tanjung Pinang di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanjung Airi, Kota Tanjung Pinang pada semester ganjil. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang pilih pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang yang masih tercatat aktif selama penelitian ini berlangsung. Berarti selama semester ganjil itu masih aktif. Dari populasi ini, sampel yang diambil adalah, jadi sampel yang diambil dari populasi kelas 10 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang yaitu dengan cara menghitung jumlah populasi dengan tingkat error 5%. Dan teknik pengambilannya itu dengan teknik disproportionate rapid random sampling yang serta populasinya dilihat dari tingkat kognitif siswa. Dengan tingkat error 5% dari keseluruhan populasi, maka itu adalah sampel yang diuji. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian yaitu eksperimen atau kuantitatif. Itu rancangan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan desain through eksperimental yaitu pretest dan post-test only control group design. Terdapat dua kelompok yang dipilih yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen yaitu pembelajaran yang mendapatkan pelakuan penggunaan mode pembelajaran konstruktivistik dan kelompok kontrol mendapatkan pelakuan dengan mode pembelajaran konvensional. Jadi di sini jenis desain penelitiannya itu adalah desain through eksperimental, yaitu pre-test dan post-test. Jadi sebelum tes nanti dari tes tersebut bisa kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak dari hasil tes tersebut.
teknik pengumpulan data. Dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan itu adalah, yang saya gunakan adalah penggunaan teks dan metode dokumentasi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya adalah tes yang digunakan adalah tes yang bisa mengidentifikasikan miskonsepsi, yaitu dengan menggunakan two-tier test. Jadi di awal kita memberikan tes dan setelah kita tahu bagaimana tingkat miskonsepsinya, dan di akhir nanti kita berikan tes dan bisa dilihat lagi apakah masih ada tingkat miskonsepsi atau tidak. Teknik analisis datanya ada uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis 1 dan hipotesis 2. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa pada suatu kelas berdistribusi normal atau tidak. Uji homogenitas pada tahap ini akan diuji homogenitas dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan data dari nilai ujian siswa semester sebelumnya. Uji kesamaan varian ini dimaksud untuk mengetahui apakah kelompok dalam sampel memiliki varian yang sama atau tidak. Uji hipotesis 1 untuk menguji pertama penelitian yang digunakan atau uji pengaruh yang tadi, dan uji hipotesis kedua mengetahui rata-rata hasil belajar ataupun yang ada perbedaan atau tidak. Baik, saya rasa cukup sekian saja pemaparan tentang presentasi tentang proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.